Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Syafitri, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan menampilkan video hasil wawancara saya untuk memenuhi tugas PLP 1. Terima kasih. Sebelum kita memulai wawancara pada hari ini, sebaiknya kita berkenalan dulu ke Bapak. Boleh ya. Ya. Nama saya Zaki Busron. Alhamdulillah mendapat amanah di sini di SD Gembira mulai tahun 2020 ini. Ada yang bisa kami bantu? Ya, langsung aja ya Pak, kita mau wawancara Bapak. Apakah ada kegiatan seremonial formal yang sekolah ini jalankan? Seperti upacara? Ada. Kalau upacara bendera, upacara hari-hari besar pasti ada. Terus pembinanya itu siapa? Pembinanya kita jadwal. Semua guru kita jadwal masing-masing, baik dari pihak sekolah maupun guru kelas, guru mapel, semuanya kita jadwal bergilir, ya bergilir semua. Jadi semuanya mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi pembina upacara. Terus kalau untuk petugas upacaranya itu sendiri pemilihannya bagaimana? Kalau petugas upacara, alhamdulillah dari dulu kita memberdayakan siswa-siswi. Jadi kita mulai dari kelas 4. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah di sekolah ini mengadakan seperti briefing atau rapat? Kalau briefing rapat sudah pasti dan itu sudah rutin ya. Kalau rapat setiap bulan sekali pasti ada rapat bulanan. Kalau briefing itu kondisional. Berarti pembahasan briefing itu tergantung situasi ya? Iya, situasi. Artinya situasi di mana di situ kita anggap penting untuk kita bahas bersama, kita sampaikan sehingga bisa langsung disikapi, dilaksanakan oleh guru. Selain kegiatan seremonial formal, apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah ini berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler? Kegiatan rutin banyak di sini ya, diantaranya kita seperti ada yang namanya kalau setiap hari Jumat nih, mingguan setiap hari Jumat ini kita pasti ada muhadharah. Muhadharah itu setiap pagi hari Jumat ya, hari Jumat nih, setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, semua anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 kumpul semua di satu tempat, itu di lapangan. Pertama mereka zikir bersama, kemudian itu dilanjutkan dengan sudah waktu duha, kemudian sholat duha bersama, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, dengan baca Al-Quran bareng-bareng sesuai dengan kelompok kelasnya masing-masing. Kalau kegiatan rutin setiap pagi ada, yaitu pagi sebelum pembelajaran dimulai itu sama, setiap anak di setiap kelas itu dipandu oleh guru kelasnya masing-masing. Jadi sebelum belajar dimulai, anak-anak pasti wudhu dulu, ya kan, wudhu, bersuci udah, kemudian persiapan sholat duha bareng di kelas ya, kelas masing-masing. Lanjutkan nanti tadarus ngaji, ada yang hafalan, kan kita punya target hafalan masing-masing per kelas. Jadi target minimal kita adalah nanti ketika dia lulus dari Gembira minimal sudah hafal 1 juz, itu juz 30 gitu. Terus kegiatan-kegiatan lain diantaranya ada pramuka, eskul pramuka, pasti itu setiap minggu sekali pasti ada eskul pramuka. Kemudian
Kemudian selain sekolah pramuka ada taekwondo. Nah, taekwondo. Kemudian ada menari. Ini seminggu sekali pasti ada, tergantung anak minatnya di mana. Kemudian ada ekskul melukis. Terus untuk yang ekskul tadi, pembinanya itu seperti apa? Kayak pelatihnya itu? Ada pelatihnya masing-masing. Setiap ekskul ada coachnya masing-masing. Ya, mulai dari pramuka, kemudian taekwondo, melukis, menari, kemudian drum band, kemudian apa lagi? Futsal. Untuk struktur sekolahnya Pak, yang ada di sekolah ini bisa dijelasin Pak? Struktur apa dulu? Struktur Kayak kepala sekolah di Ya, struktur ada kepala sekolah. Kepala sekolah tuh hanya nggak ada wakil kepala sekolah, adanya langsung Pak Ketua Koordinator. Ada koordinator kurikulum, kemudian ada bendahara, kemudian ada TU, bukan sekretaris tapi TU, tata usaha. Kemudian semuanya lagi baru membawahi ada koordinator buku untuk menghandle pengadaan buku. Kemudian lagi kemudian terus garisnya ini wali kelas. Sebelum wali kelas ada ini yang namanya operator sekolah. Nah, operator sekolah ini juga peran penting dalam mengolah data-data sekolah selain PU ya. Operator sekolah ini yang secara online ini peran penting. Lalu nanti wali kelas, kemudian penjaga sekolah. Untuk wali kelas apakah setiap tahunnya sama apa? Tergantung kondisi. Sistem pembelajaran seperti apa dalam pemberian materi belajar yang selama ini diterapkan pada siswa, dan bagaimana metode guru dalam melaksanakannya di sekolah? Pembelajaran normal atau masa pandemi? Masa pandemi. Kalau masa pandemi pembelajaran daring tadi ya, daring. Nah, daring ini kita combine. Jadi daring offline gitu ya. Daring ini bisa melalui kita membuat yang namanya video pembelajaran, ya kan, tutorial gitu kan. Jadi tentunya membuat rekaman video begitu, kemudian nanti dibagikan ke siswa melalui WhatsApp atau email atau di channel YouTube gitu kan. Kita punya ya kan channel YouTube, web juga punya. Jadi tuh kita combine. Selain itu bisa menggunakan yang namanya video conference. Nah, ini video conference ini tidak setiap hari ya, jadi paling seminggu sekali. Jadi hanya tergantung situasi video conference ini. Jadi dia bisa menggunakan Zoom, Google Meet, ya kan, atau Google Classroom juga. Ya, WhatsApp, gitu kan, Zoom, Google Meet, ya kan, WhatsApp, gitu kan. WhatsApp lebih ke ini ya, lebih di kelompok tidak paling 4 anak, 5 anak. Jadi kita combine. Tapi guru-guru di sekolah tetap wajib hadir untuk datang ke sekolah. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, selama masa pembelajaran, ya kan, guru wajib berada di sekolah, dan itu juga sudah menjadi aturan ketentuan dari Dinas Pendidikan. Gitu, jadi guru wajib berada di sekolah. Tapi kan dalam pembelajaran online seperti saat ini, bagaimana cara buat memberikan penilaian kepada siswa? Penilaian itu tadi kan kita combine ya, bisa online kan tadi kan, bisa offline. Nah, offline anak-anak kan ini sebelum pembelajaran dimulai pada waktu sebelum kan kita masuk pertama tanggal 13 ya kan. Nah, sebelum tanggal 13 itu modul-modul atau buku materi belajar sudah kita bagikan. Nah, itu buat belajar anak-anak di rumah.
seperti itu. Nah, jadi penilaian itu bisa anak-anak mengerjakan misalnya di modul itu sudah ada latihan, tinggal suruh mengerjakan halaman sekian, nanti difoto kirim ke gurunya, gitu. Bisa menggunakan juga voice note, ya kan. Terus diantaranya lagi kita seperti kalau UTS ya, ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester PTS kalau sekarang. Ini kita bisa juga menggunakan yang namanya Google Form. Nah, Google Form jadi secara online, kita mengerjakan secara online. Jadi kan kita combine ya. Jadi kan bisa mungkin hariannya menggunakan yang ada di buku, di foto, video-videonya, kan. Nah, gitu kan nanti pas PTS mereka daring online mengerjakan secara online melalui Google Form. Jadi untuk penilaian seperti itu. Ada misalnya membuat karya sebagai nilai keterangan. Mana menurut Bapak tingkat efisiensi dan keberhasilan hasil belajar online? Apakah sudah maksimal seperti tatap muka? Apakah dianggap sudah tepat sistemnya atau ada yang lebih tepat untuk diterapkan pada sistem yang sekarang ini? Untuk ya ada plus minusnya. Tapi untuk pembelajaran daring itu tingkat keberhasilannya jauh. Jadi yang memang untuk pembelajaran daring ini yang bisa kita sampaikan adalah esensialnya saja. Hal-hal yang urgent, yang istilahnya itu pengetahuan paling mendasar yang harus mereka kuasai. Jadi setiap kelas punya target pembelajaran yang harus mereka kuasai. Misalnya kelas 1 minimal sudah bisa baca, menulis, berhitung. Nah, itu esensialnya. Jadi dari pemerintah pusat sampai ke bawah bagian di pelaksana, yaitu di sekolah, guru-guru semua dipaksa untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang efektif buat siswa-siswi di rumah. Nah, ini juga merupakan hal yang sangat berat ya, karena memang sesuatu hal yang baru, ya kan? Seperti yang tadi Bapak jelaskan kan, dari yang TK mau ke SD kelas 1 itu agak sulit beradaptasinya juga. Nah, seperti itu kan kita juga kalau misalnya pembelajaran online seperti saat ini, buat menilai dia lambat belajar kah atau dia berkebutuhan khusus yang lainnya, itu cara menilainya seperti apa? Ya memang sulit untuk menilai hal itu. Jadi bisanya memang video call ini satu persatu. Video call satu persatu, ya kan, suruh baca atau bagaimana, atau bimbingnya begitu, pembinaannya, pembimbingannya itu melalui video call satu persatu. Baru nanti kita bisa memetakan si A, si B, si C ini bisa baca atau belum, atau sedang gitu, seperti itu. Nah, tapi terkendalanya yaitu tadi, untuk si anak ini kesulitan, mengalami banyak kesulitan belajar selama daring, karena tadi pertama dia belum benar-benar bisa baca, sehingga butuh bimbingan secara intensif. Nah, bimbingan secara intensif ini lebih efektifnya secara tatap muka, face to face gitu, dibandingkan secara online. Karena tadi saya sampaikan dari awal, dari tatap muka saja kondisi normal ya, mereka masih mengalami kesulitan belajar gitu loh. Dan harus kita bimbing, bahkan sampai kita tambah waktunya, jamnya ya. Setelah anak-anak pulang, kamu jangan pulang dulu, belajar dulu sama ibu misalnya gitu kan, begitu, atau privat lah istilahnya begitu ya. Itu untuk saat ini memang mungkin solusinya bagi orang tua yang tidak bisa mendampingi anaknya, atau misalnya anaknya masih belum bisa membaca tapi orang tuanya tidak bisa ngajarin, ya mungkin jalan keluarnya adalah memanggil guru untuk datang ke rumah membantu. Jadi seperti itu Pak. Cukup sekian wawancara dari kami Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.